screen protectornya jadi gimana gitu ya, gue kepikiran ya. Yo, what's up guys, and welcome back to Best Tech YouTube channel sama gue Malvin. Dan yes, semalam Apple udah ngerilis iPhone generasi terbaru mereka, yaitu iPhone 14 series. Dan yang sangat menarik tentunya adalah pergantian dari Pony alias notch yang udah nempel semenjak 5 generasi kemarin ya, dari iPhone X sekarang menjadi Dynamic Island. Bacanya Island ya, bukan Island. Kalau Island tuh Chelsea Island gitu. Nah, gue ngeliat ada satu kelemahan utama yang ada di Dynamic Island ini, dan gue pengen tahu juga pendapat kalian soal hal ini, makanya gue akan share. Jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, sedikit rangkuman dari event Apple Far Out semalam ya. Selain iPhone 14 series juga ada Apple Watch Series 8, dan yang baru di Apple Watch itu ada Apple Watch Ultra. Dan terakhir yang gue paling penasaran adalah AirPods Pro Gen 2 yang pastinya juga kita akan bahas di YouTube channel Best Tech. So make sure stay tune di YouTube channel Best Tech, diklik subscribe dan hidupin notification. Nah, di video kali ini gue pengen bahas secara spesifik mengenai iPhone 14 yang Pro ya, jadi yang Pro Series. Jadi bakalan ada 4 warna, jadi sekarang warna biru itu udah di drop, udah nggak ada lagi, digantikan dengan satu warna baru yaitu Deep Purple, ungu tua gitu ya, yang sebenarnya menarik banget ya habis dilihat-lihat lagi. Nah, dari segi improvement sendiri cukup banyak, dan di sini gue akan rangkum dalam 3 poin utama. Kita bahas dari poin pertama, yaitu di sektor kamera dengan lensa 48 megapikselnya. Ya, kalau seri Pro emang fokusnya ke kamera banget kan ya. Nah, teknologi ini menggunakan pixel binning yang kalau kita cek-cek sebenarnya udah cukup lama ada dipakai di smartphone Android ya, dan sekarang bahkan udah ada di smartphone mid-range 3 jutaan gitu ya. Nah, nanti kita mesti tes dulu sih buat ngelihat seberapa improvementnya dibandingkan sama 13 Pro. Nanti kita akan compare pastinya. Dan sensor kamera yang lebih gede ini juga tujuannya itu biar bisa menampung cahaya yang lebih banyak, yang artinya bakal foto-foto kayak low light itu bakal lebih bagus. Dan katanya klaim Apple itu katanya 2 kali lipat lebih baik dibandingkan sama iPhone 13 Pro yang gua pakai ini. Nah, selain itu juga kamera 48 megapiksel ini ngasih 2 fitur tambahan. Yang pertama adalah 2x zoom, yang sebenarnya itu tuh cuma kayak digital zoom dari lensa utamanya. Dan gua sih ngelihat ya dari presentasi yang dikasih Apple, itu tuh kayak mode 2 kali zoomnya itu aktif dengan menggunakan teknologi pixel binningnya tadi, biar nggak pecah ketika kita pakai zoom lensa utamanya gitu ya. Oke, lanjut fitur kedua yang menarik buat para smartphone fotografer nih, yaitu kalian bisa shoot foto RAW dengan format ProRAW di kamera 48 megapikselnya, yang mana gue lihat tadi file size per foto itu mencapai 60 MB. Gila ya. Dan improvement terakhir di kamera selfie juga adalah aperture lensa bukaannya tadi yang sebelumnya f2.2 di 13 Pro menjadi f1.9. Yang bisa juga ada fitur autofocusnya yang bikin selfie bakalan lebih oke, dan juga video call pastinya lebih mantap. Nah, sektor video juga dapat fitur tambahan yaitu cinematic mode, sekarang udah bisa 24 fps biar kerasa lebih cinematic lagi ya. Dan yang baru di sini adalah yang paling bikin penasaran juga, action mode, yaitu bisa ngasih extreme video stabilization buat video kayak pakai gimbal gitu. Dan fitur ini juga sebenarnya udah cukup lama ya ada di smartphone Android. So, kita lihat aja nanti hasil tesnya gimana. Lanjut, improvement di poin kedua adalah di bagian jeroan internalnya, yaitu penggunaan chipset Apple A16 Bionic Processor. Nah, sebenarnya Apple nggak ngasih banyak detail soal prosesor ini. Yang banyak dijabarin adalah penggunaan kayak cuma fabrikasinya 4 nanometer, kemudian ada improvement juga menjadi 17 trillion operations per second ya, dari 15,8 jadi naik sekitar 8% improvement. Kalau yang gue lihat dari segi angka sih, ini kesimpulannya tuh mungkin cuma naik clock speed doang ya di prosesornya. Selain itu juga chipset ini menggunakan LPDDR5 memory ya, upgrade dari LPDDR4X sebelumnya, yang diklaim Apple itu ngasih 50% memory bandwidth lebih tinggi. Jadi mungkin aplikasi di background jadi jarang ke close. Nanti kita coba. Oke, poin ketiga, poin terakhir yang tadi gue bilang, yaitu di bagian layarnya, yang kayaknya nih bakal ada satu kelemahan penting. Nah, layar ProMotion di iPhone 14 Pro ini dari segi spek sama sebenarnya ya, Full HD 120Hz. Improvementnya adalah di tingkat keterangan, mencapai 1600 nits di HDR content dan bisa up to 2000 nits buat kondisi outdoor di luar ruangan. Ini angka yang
tinggi banget sih ya, 2000 nits itu gue nggak pernah lihat di HP sampai 2000. Selain itu juga layarnya akan bisa lebih dim, lebih gelap dibandingkan generasi sebelumnya. Cocok nih buat kalian yang suka nge-scroll malam-malam kayak gue, matanya bakal lebih terjaga. Nah, satu fitur yang sudah 10 tahun ada di Android akhirnya dimasukin ke iPhone, yaitu Always On Display. Yes, ini karena ProMotion-nya display terbaru ini bisa turun sampai 1 Hz yang bakalan ngedim wallpaper kita dan nunjukin jam serta widget yang ada di iOS 16 baru nanti. Gue belum kebayang sih seperti apa ya, apakah wallpaper jadi hitam atau cuma menggelap aja. Cuma ya penasaran sih, dan apakah ini bakal jadi boros baterainya, since ini adalah penerapan pertama kali ya Apple buat Always On Display. Nah, satu fitur lagi yang jadi bintang utama di launch kali ini adalah poni baru yang dikasih nama Dynamic Island oleh Apple ya, pulau dinamis. Yes, sesuai dengan namanya, ini bentuknya emang ya kayak buletan di atas layar gitu ya, kalau orang bilang mungkin poni yang pitak. Tapi ini dimensinya dinamis, jadi bisa berubah-berubah. Isinya sebenarnya masih sama dengan sebelumnya, ada sensor LiDAR buat Face ID dan juga ada kamera selfie-nya di sana. Cuma memang Apple berhasil bikin ini jauh lebih kecil, tadi kameranya juga ada improvement dari aperture-nya, jadi ya menarik sih ya buat dibahas. Ditambah ya ini guys, notch yang ada di sini tuh bikin gua agak surprise gitu. Penerapan fitur-fiturnya menarik banget ya. Yang mana kalian kayak bisa pakai jadi continuity gitu, bisa berkelanjutan, berkesinambungan ya, buat timer, buat airdrop, buat muter lagu di Apple Music, dan katanya ini juga bakalan bisa dipakai dari aplikasi pihak ketiga. Dan ini yang bakal ngasih experience yang totally new, baru banget di iPhone sekarang, dan gue sih sangat-sangat penasaran buat nyobain itu, dan gue juga pengen share ke kalian. Tapi yang jadi satu pertanyaan besar tadi yang gue bilang adalah screen protector. Yes, sebelumnya kita kan selalu punya dimensi yang fix ya. Kalau kita lihat sekarang nih, gue ada contoh di iPhone 11 yang kita pakai nih, gue juga pakai iOS 16 ya. Dynamic Island ini tuh dia tuh kayak bisa bikin screen protectornya jadi gimana gitu ya, gue kepikiran ya. Kayak dia kan sebelumnya dimensinya fix gitu, kalau dynamic kan dia bisa berubah-ubah. Satu-satunya jalan yang gue kepikir adalah ya bisa bikin full tanpa ada cutout di notch-nya ini. Cuma gue sendiri jujur ngerasa setiap kali ada screen protector di depan kameranya itu bikin kualitas kameranya itu jadi menurun, jadi lebih jelek fotonya. Dan kemungkinan besar jenis screen protector kayak matte yang gue pakai di sini sama anti-spy itu bakalan nggak ada di iPhone 14 Pro ya. Kalau bentuknya harus full, karena dia bakal nutupin si kamera sama si sensor LiDAR tadi. Ditambah juga tadi Dynamic Island ini bakalan sering dipencet kan ya, karena bakalan kena sidik jari dan deket kameranya. Jadinya takutnya kameranya juga bakal jelek gitu kan karena kena sidik jari. Tetapi ya di sisi lain kalau nggak pakai screen protector juga, kalau kenapa-kenapa kan tahu sendiri ongkos benerin layar iPhone tuh mahalnya luar biasa, apalagi generasi terbaru. So yes, let me know gimana pendapat kalian soal kelemahan daripada si Dynamic Island-nya tadi. Oke, I think itu aja guys yang pengen gue sampaikan unek-unek gue buat iPhone 14 Pro ini. Mungkin nanti kita akan bikin video terpisah untuk 14 yang biasa sama Apple Watch sama AirPods Pro, so stay tune aja di sana. Dan in terms of pricing sebenarnya kurang lebih sama ya, nggak ada peningkatan. Jadi ditunggu aja, mungkin pas awal-awal masuk Indonesia bakalan mahal. Jadi kalau kalian pengen yang bener, yang resmi, sabar aja. Kayaknya sekarang udah mulai lebih cepet ya. Kayak ada Digimap, ada iBox itu udah masukin dengan timing yang mungkin bedanya ya paling sebulan lah dibandingin sama rilis resminya. Makanya itu aja, let me know kalau kalian pengen kita bahas juga soal 14, terutama gue pengennya kayaknya 14 Max nih ya, jadi let me know, komen juga di bawah, dan kalau kalian suka videonya bantu dengan klik tombol jempol, jangan lupa juga tadi subscribe dan hidupin notification-nya. Itu aja guys, thank you so much guys for watching, nama gue Malvin, I'll see you guys on my next video. Ciao. Dynamic Duo.